Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan energi percintaan kamu ya di bulan April ya. Tapi ingat nggak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke. Karena di sini melihat dari dua sisi ya, energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, ambil yang resonate aja ya. Oke, kita lihat di sini untuk Aries. Love life kamu di bulan April. Oke, di sini kita punya Ace of Swords. Kemudian ada Five of Cups. Oke, di sini ada Nine of Swords. Oke, aku melihat di sini ada seseorang yang lagi sedang overthinking ya saat ini. Pasangan kamu ya, mungkin ini yang seseorang yang dealing dengan kamu ini lagi banyak stres, overthinking gitu ya. Dia ingin speak up, dia ingin ngomong gitu, apalagi di sini ada rasa Five of Cups ya yang menandakan penyesalan, kekecewaan, kesedihan. Mungkin seseorang ini menyesal tentang apa yang dia katakan ke kamu ya. Sebelumnya mungkin dia pernah speak up sesuatu yang menyakiti kamu, bisa apapun itu ya. Dan saat ini aku ngeliat orang ini lagi banyak stres, dia lagi galau, lagi frustasi ya, karena dia aku ngeliat kalau di kamu kecewa ya, kamu menyesal. Aku nggak tahu apa kamu diputusin orang ini. Kalau kamu lagi diputusin sama orang ini, dia ini stres berat saat ini karena apa yang dia ucapkan sebelumnya itu kayaknya nggak sungguh-sungguh gitu ya. Kayak ada dorongan gitu mungkin ya. Contoh nih, aku contohkan nih gini. Kamu berantem sama dia, kemudian dia bilang oke, kita putus aja, yaudah hubungan kita selesai gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Dia tidak coba untuk memahami kemarahan kamu, dia tidak mencoba untuk memahami kenapa kalian bertengkar misalkan ya, tapi dia kayak lebih ke menyelesaikan hubungannya gitu ya. Atau mungkin dia lagi silent saat ini, diam saat ini ya, dan ketika dia diam kamu pun juga ya udah gitu ya, istilahnya tuh kayak gitu, kamu juga diam gitu. Dan aku melihat di sini kamu cukup stres juga ya, karena kamu kecewa gitu loh dengan apa yang dia katakan di sini yang aku lihat. Atau mungkin memang dia memutus hubungan gitu loh ya, memutus komunikasi bisa, atau memutus hubungan gitu, kayak cut off gitu loh ya. Dan seseorang ini yang bikin kamu kecewa, bikin kamu nangis saat ini, bikin kamu galau, bikin kamu sedih saat ini. Aku ngeliat dia juga stres loh mikirin kamu. Kayak ya itu, dia menyesal dengan apa yang dia ucapkan sebelumnya, atau mungkin keputusan dia sebelumnya kayak gitu ya. Kemudian kita lihat di sini, dia pengen ngomong sama kamu, pengen jujur sama kamu, tapi nggak bisa gitu, karena aku ngeliat orang ini tipe thinker ya, tipe orang yang thinker, banyak pikir gitu loh ya. Jadi belum melakukan sesuatu tuh dia banyak analisanya gitu, banyak berpikirnya, jadinya itu menghambat untuk dia bergerak gitu. Ya kan, the fool ya, ini tentang kebodohan dia, kecerobohan dia ya. Orang ini cukup egois ya, impulsif ya, dia mungkin mutusin kamu tiba-tiba ya, atau terburu-buru gitu loh, kayak orang yang nggak bertanggung jawab gitu loh, kayak seseorang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, merasa benar sendiri kayak gitu. Di sini yang aku lihat ya, orangnya mungkin kamu dealing dengan seseorang yang agak sedikit egonya tinggi ya, tipe orang yang tidak mau mendengarkan orang lain gitu, tipe orang yang gengsinya tinggi juga di sini, egonya tinggi juga. Jadi kalaupun dia sebenarnya menginginkan kamu, itu kayak dia pengen kamunya yang sepertinya mohon-mohon sama dia ya, minta baikan sama dia kayak gitu. Oke. Ya, di sini ada Three of Swords ya.
tersakiti oleh kata-kata, tersakiti oleh ucapan, kecewa, patah hati di sini ya. Ini mungkin kamu ya. Ada oke, iya. Ada death. Mungkin mengakhiri hubungan ya yang bikin kamu sakit hati di sini. Orang ini bertindak bodoh atau bertindak impulsif atau kayak orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Mutusin kamu tiba-tiba di sini, atau bisa kayak agak ada komunikasi langsung dengan kamu. Kayak bertindak seolah-olah dia benar gitu ya apa yang dia lakukan di sini. Oke. Di sini ada the lovers. Sebenarnya sayang, sebenarnya cinta ya, tapi karena masih ada ego, ada gengsi di sini. Dia pengennya menang sendiri, pengen dimengerti tapi mungkin nggak mengerti kamu, gitu. Tapi di sini aku lihat orang ini stres, ingin Page of Cups, mengungkapkan apa yang dia rasakan ya, kayak orang yang gini. Orang ini gengsinya tinggi, egonya tinggi, ingin menang sendiri gitu, kayak orang yang egois gitu loh. Tapi ada titik dimana mungkin ketika dia diam, kamu diam, ya udah kamu nggak mencoba gitu kan. Tadi juga aku bilang ya bahwa kalau dia itu egonya tinggi, pride-nya tinggi gitu loh, memandang harga dirinya tinggi atau dia terlalu dipentingin kayak gitu. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, dia tuh maunya kamunya kayak ngomong sama dia, pucuk-pucuk dia, atau kayak kamu tuh merayu dia, atau kamu bilang maaf, oke, ini adalah salahku, gini. Nah, tapi ini kamu nggak ngelakuin itu, gitu loh. Kamu nggak ngelakuin itu, dan kamu juga orang yang aku lihat di sini pandai menyembunyikan perasaan kamu, walaupun kamu ada kekecewaan yang kamu rasakan, tapi yang kamu perlihatkan sama orang ini tuh kayak seolah kamu baik-baik aja, gitu loh. Ya, padahal di belakang itu kamu sering nangis sendiri, kamu sering sedih ya, kamu sering bergumul dengan perasaan kamu, tapi di luar kamu terlihat tangguh, terlihat baik-baik aja, seolah kamu nggak punya masalah, seolah kamu tuh nggak sedih gitu loh. Ya, nah di saat kamu yang tunjukkan seperti itu, justru dia di sini yang aku lihat kayak orang yang menyesal, kayak baru menyadari menyesal gitu loh. Ya, dan aku melihat dia ini kayak pengen balik lagi sama kamu. Gitu, pengen mengungkapkan apa yang dia rasakan karena selama ini dia stres mikirin kamu gitu. Karena aku juga ngeliat kayak kamu nih, ya udah kamu kayak gitu, ya udah kamu gitu. Tapi kamu nunggu di sini yang aku lihat. Mungkin kamu kayak masih mantengin dia, nunggu dia gitu. Ya, kamu kecewa sama dia gitu. Tapi kayak kamu tuh seolah-olah baik-baik aja, nggak peduli apa yang dia lakukan kayak gitu ya. Dia mau bebas silahkan gitu ya. Aku juga bisa bebas gitu, istilahnya kayak gitu. Kamu ini memang dealing dengan seseorang, aku nggak tahu, mungkin dia lebih muda dari kamu ya umurnya, kamu lebih dewasa atau kamu lebih tua, bisa juga, tapi bisa versa. Kalau misalkan kamu nggak lebih muda dari dia, mungkin orang ini masih kekanak-kanakan ya, masih childish gitu. Oke. Coba kita lihat di sini. Karena aku ngeliat orang ini tuh stres gitu loh mikirin kamu. Ingin ngomong sama kamu tapi kayak orang yang menahan diri gitu loh. Karena itu gengsinya tinggi. Ada playfulness, bersenang-senang, ya kan? Tapi di sini ada forgiving and letting. Aduh, hey, bersenang-senang. Jadi di sini aku melihat ya, mungkin untuk sebelumnya itu dia cuma mau senangnya doang dengan kamu. Tapi di saat ada problem, ada punya masalah, dia ya udah selesain aja hubungannya, bukan masalahnya gitu. Dan aku juga merasa untuk beberapa orang, nggak semua, dulu itu dia tuh cuman ingin pokoknya aku ngeliat dia ini kayak orang yang pengen senangnya doang gitu loh, pengen bersenang-senang doang, jadi kayak happy doang gitu loh sama kamu, happy doang. Tapi aku nggak ngeliat kalau dia itu kayak mempermainkan kamu, nggak juga ya di sini. Tapi kayak lebih ke dia belum dewasa gitu loh, jadi kayak dia tuh pengen senengnya doang gitu loh. Mudah-mudahan paham yang gue sampaikan ya. Jadi ketika kayak nggak ada senengnya, nggak ada baiknya, atau mungkin ketika dia bertengkar, ini orang ini cenderung nggak peduli gitu loh, kayak orang yang nggak bertanggung jawab gitu loh.
Ya entah dia mutusin kamu ataupun dia menghindar pergi menjauh gitu loh, kayak orang yang nggak mau pusing-pusing gitu, aku nggak mau pusing-pusing gitu. Jadi kayak lebih ke mencuekin kamu gitu, karena dia berpikir dengan dia diam atau pergi menjauh, atau kayak dia bersenang-senang mencari kesenangan sendiri, nggak peduli dengan perasaan kamu. Dia pikir kamu akan baik-baik sendiri, kemudian setelah baik kamu akan datang gitu ya, tapi ternyata nggak seperti itu. Nah disinilah kayak dia menyadari sesuatu gitu loh, ada rasa kehilangan, ada rasa penyesalan gitu ya, ketidakdewasaan dia, sikap impulsifnya dia, dan di sini ada forgiving and learning. Dia ingin minta maaf, aku lihat ya. Dia kayak orang yang ketampar sendiri gitu loh melalui kamu. Dia berpikir mungkin dia setelah nggak sama kamu atau menjauh dari kamu itu kayak dia bisa senang gitu ya, tapi ternyata dia nggak bisa ya gitu. Dia berpikir bisa bersenang gitu ya, tapi ternyata dia nggak bahagia di sini gitu. Di sini juga ada kodependensi, ya kan? Ini kayak orang yang pride-nya tinggi, egonya tinggi, gengsinya tinggi, nggak mau kayak orang yang nggak mau mengalah gitu loh, atau orang yang nggak mau nyadari kesalahannya. Jadi ketika ada, pokoknya nggak enaknya, kayak saat ada nggak enaknya itu dia nggak mau, saat ada pertengkarannya tuh dia nggak mau gitu. Jadi orang yang nggak dewasa gitu loh di sini gitu, nggak mau memperbaiki, nggak membaikan gitu, tapi lebih ke ya udah kayak dibiarin gitu aja, bersikap egois, nggak bertanggung jawab kayak gitu ya. Tapi dia kedepannya akan datang ini minta maaf sama kamu gitu. Ada forgiving and learning, kayak orang yang udah bisa belajar gitu loh dari masa lalu, dari pengalaman sebelumnya gitu. Dan Page of Cup ini ingin minta maaf, ingin mengungkapkan apa yang dia rasakan atau mungkin dia pikirkan kayak gitu ya. Dia melihat kamu ini Queen of Wands ya, yang dimana aku ngerasa kayak Queen ya, kayak orang yang mungkin bisa naklukin dia atau nundukin dia, atau itu kamu bisa naklukin egonya dia itu ya, atau kayak seorang yang seperti memberi pelajaran gitu loh sama dia, yang akhirnya dia menyadari sesuatu gitu loh. Dan aku juga melihat di sini selain itu ya itu, karena dengan kamu seperti ketampar egonya dia, ini melihat kamu seseorang yang memang bisa naklukin hatinya dia gitu loh ya. Jadi kamu itu orang yang nggak mudah dia singkirin dari pikiran dia. Makanya di sini aku ngeliat ada Nine of Swords ini kayak orang yang terus-terusan mikirin kamu gitu loh, nggak bisa berhenti gitu loh. Seperti itu. Ada penyesalan yang dia rasakan, dan dia akan take risk di sini yang aku lihat, maju ke kamu ya. Iya, di sini aku ngeliat kamu memang dealing dengan seseorang yang masih childish ya, lebih muda di sini, mungkin umurnya sekitar 20-an di sini ya. Dan kamu mungkin sudah 30-an bisa. Sesuaikan aja. Karena orang yang umurnya masih 20-an itu biasanya kan dia cuma senang-senang doang ya gitu loh. Dia cuma pengen dimanja, dimengerti, disenengin kayak gitu. Jadi ketika nggak ada senangnya itu ya udah selesai aja hubungannya kayak gitu loh. Bisa juga seperti itu ya, sesuaikan aja. Tapi ternyata kamu di sini orang yang bisa naklukin hatinya dia gitu. Karena ketika dia buat ulah seperti itu, kamu terlihat tenang-tenang aja di sini, happy dengan hidupmu, bahagia dengan hidupmu. Kamu mungkin makin cantik, makin glow up, makin glowing gitu istilahnya kalau cewek ya. Nah ini justru walaupun sebenarnya hati kamu masih kacau ya, masih sedih, kecewa atas tindakan dia atau perlakuan dia gitu. Tapi di luarnya kamu kayak bersikap tangguh gitu loh, seolah baik-baik aja gitu. Dan memang kamu memang dasarnya ini tipe orang yang memiliki kualitas ya, memang memiliki kualitas gitu ya.
nggak hanya dari tampang, mungkin kamu cantik atau menarik atau ganteng gitu ya. Kalau perempuan ya kamu memang orangnya menarik, cantik gitu. Kalau untuk dapat pasangan lagi sih kamu nggak sulit gitu loh sebenarnya gitu ya, karena kamu memiliki kualitas Queen of One gitu. Queen of One ini seorang yang mandiri, tidak bergantung emosional atau perasaan gitu, orang yang nggak mohon-mohon, nggak mudah ditaklukin, istilahnya tuh kayak gitu ya, memiliki harga diri yang tinggi, menjunjung harga diri atau nilai diri gitu ya. Harga diri ini maksudnya bukan sesuatu yang kesombongan, enggak, tapi kayak gini, tahu ketika dia nggak dihargai ya udah gitu loh ya, seperti itu. Jadi bukan orang yang akan stay gitu ya, orang yang akan selalu bertahan walaupun dia sudah tahu nggak dihargai. Nah, bukan seperti itu gitu loh ya. Kamu tahu apa maunya kamu di sini gitu loh, walaupun ada kecewa di dalam hati kamu, tapi kamu tahu gitu loh, kamu pantas untuk dihargai gitu loh, kamu pantas mendapatkan yang terbaik gitu loh. Oke, nah di saat-saat kamu justru lebih menarik, lebih cantik gitu ya, nah dia menyesal di sini, dia balik di sini yang aku lihat ya. Pisces, kamu bukan orang yang mudah ditaklukin juga sih. Kalau kamu cewek, kamu gak mudah tertarik juga sama orang gitu loh. Kamu kalau udah setia, kalau udah satu-satu gitu ya, seperti itu. Kamu orang yang punya prinsip dan pendirian yang teguh di sini. Kemudian di sini ada Taurus ya, Pisces, Aries, Taurus ya, untuk zodiak yang paling kencang. Kemudian zodiak lainnya lagi di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Ingat, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, bisa vice versa, ambil yang resonate, dan kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil paling pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.